Mungkin bisa kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Pak Bang Muhammad Bapak Setiaji, Bapak Wakil Ketua, dan kemudian di sini sudah ada Profesor Mahfud Solihin, ada hadir juga. Kemudian Bapak Sekretaris dan Wakil Sekretaris, kemudian tim bendahara. Tim bendahara, biasa kami ada saya, ada Pak Muklas Rawi dan juga Pak Indro. Ya. Kemudian juga teman-teman dari Pleno yang hari ini hadir, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu, Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Bagian, atau Kepala Bidang ya, yang menangani masalah keuangan dan anggaran di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Kita mengundang semua ini kebetulan. Dan kemudian di sini karena pleno itu salah satunya adalah ada Bu Sulis, Ketua Majelis Dikti Aisyah ya, ini juga alhamdulillah semoga hadir. Jadi ini kita kemarin sudah saya kontak-kontak dengan Bu Sulis, bareng-bareng ya Bu, ya udah bareng-bareng. Jadi antara Dikti Muhammadiyah dan Dikti Aisyah bareng-bareng. Ya. Alhamdulillah bisa sama nanti sounding dan juga polanya akan kita samakan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama setelah kegiatan soft launching ya. Kita membuat sebuah desain sistem namanya keuangan integratif dan transparan anggaran untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Makanya disebut sebagai kita PTMA. Dan juga sosialisasi penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2026-2027. Konsepnya seperti itu. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini sama-sama dibaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, kerabat, sahabat, tapi dan semoga kita semuanya walaupun mungkin di akhir menjadi barisan paling belakang, mudah-mudahan tetap istiqomah di jalannya dan mendapatkan syafaatnya di akhir amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pimpinan perguruan tinggi dan teman-teman majelis serta pegiat keuangan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah ya. Hari ini saya ada beberapa hal yang perlu kami share. Tapi sebelum itu, kami mohonkan di sini Prof. Bambang Setiaji, Prof. Sudah hadir. Kami mohonkan untuk memberikan sambutan, Prof. Memberikan pengantar untuk acara pada hari ini. Prof. Bambang sudah gabung? Belum. Mbak Feti? Prof. Bambang belum bergabung, Pak nih. Belum ya? Oh, belum bergabung, Pak nih. Oh, okay. Prof. Mahfud lagi tuh sebagai wakil ketua. Prof. Mahfud? Ya. Enggak, silakan. Baik, makasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'dah. Semoga suara saya juga terdengar karena menunggu boarding. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bersyukur bisa berkumpul ya jamaah Zoomiyah ini. Kalau kita lihat ada 196 ya yang bergabung akun ini. Alhamdulillah. Jadi pada siang hari ini Bapak Ibu kita akan soft launching ya tadi disampaikan Pak Andi, yaitu aplikasi untuk penyusunan anggaran. Jadi perjalanan anggaran ini kan dulu ya banyak yang belum menyusun anggaran gitu ya, nggak mengumpulkan, terus kita kasih kartu kuning ya. Nah, periode kemarin cuma tinggal sedikit yang belum mengumpulkan.
Nah, ini lalu kita mencoba memfasilitasi ya untuk memudahkan Bapak Ibu menyusun anggaran. Selain itu sebenarnya ini juga dalam upaya menjalankan amanat PP ya, bahwa keuangan di Perserikatan Muhammadiyah nanti harus terintegrasi, kemudian bisa kita antisipasi gitu. Nah, ini alhamdulillah ini aplikasi sudah jadi, nanti akan coba disampaikan. Kemudian nanti kalau ada masukan dipersilahkan. Nah, ini sebenarnya juga salah satu output Rispro LPDP ya, timnya Bu Irna dan teman-teman dengan pengguna atau mitranya Majelis Sipil Litbang. Nah, semoga nanti ada manfaatnya untuk memudahkan PTMA dan juga majelis ya dalam membersamai Bapak Ibu pimpinan PTMA. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua tim yang sudah berkontribusi luar biasa menginisiasi ini, dan ini merupakan sebuah sistem ya. Jadi salah satu ciri kita di Perserikatan kan sistem gerakan. Nah, sistem itu ada softwarenya, ada hardwarenya, ya, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, harapannya nanti menjadi bermanfaat atau bisa kita terapkan dan membantu kemudahan Bapak Ibu semuanya dalam mengelola amanat sebagai pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah beserta tim yang membersamai. Demikian Bapak Ibu, semoga soft launching kali ini lancar, membawa berkah manfaat, kemudian nanti kita bisa follow up dan bisa diterapkan di PTMA kita masing-masing. Demikian, saya kembali kepada Pak Andi. Nasrullah wa Bapak Ibu Minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Mahfud Solihin ya. Sama-sama mau boarding, tapi saya boardingnya masih sore. Jadi sama-sama di airport. Punya beda airport ini. Beliau di Lampung, saya di Jakarta. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama ya, saya sedikit men-share beberapa hal yang menjadi bagian dari bagaimana penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Nah, ini untuk yang wajib, yang PTM atau yang Aisyah sunnah, nanti submitnya ke teman-teman ke Majelis Tinggi Aisyah gitu ya. Tapi pada polanya sama. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen sudah. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat posisi sekarang ya, kita ada di persiapan 2026-2027. Ya, saya kira Bapak Ibu juga sudah mengisi beberapa dari Bu Erna ya sudah ini yang ngisi ya, apa namanya untuk beberapa hal untuk bagian survei ya yang kita masukkan untuk RAWB 2026 dan bagaimana pola pengelolaan keuangan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia. Bapak Ibu, saya kira ini satu hal yang kembali kita ingatkan dan sama-sama kita sepakati ya, bagaimana tata kelola keuangan, bahwa di situ memang harus ada good administration. Kita memang melihat kemarin itu agak berat Bapak Ibu. Dari 2025-2026 ini kalau saya ibaratkan itu agak turun dengan 2024-2025. 2025-2026 itu agak turun karena apa? Memang ada template baru ya. Sehingga kemudian pola penganggarannya itu agak terlambat begitu. Karena ada yang baru kemarin mengirimkan. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Ini ya kita tahu lah. Pola namanya juga reformasi, reform itu dalam konteks perubahan, maka biasanya akan terjadi apa istilahnya orang bilang itu keterlambatan ya. Karena ada orang itu belajar kembali gitu ya. Tapi nggak masalah. Maka kembali kita ingatkan good administration ini bagi bagian yang harus kita sepakati bersama karena menuju kepada akuntabilitas tadi ya. Karena sebenarnya good administration itu bagian dari situ. Ada transparansi di situ. Transparansi bagaimana kita melaporkan dan harus akuntabel bahwa yang kita laporkan betul-betul ada bukti bertanggung jawab adalah akuntabilitas dan di situ dilaksanakan secara efektif ya sesuai dengan indikator-indikator yang kita miliki ya. Jadi uang-uang kita itu tidak hanya bicara keluar tanpa bunga tapi harus efektif
Ya, uang yang kita laksanakan, kita keluarkan, kita belanjakan, harus memenuhi target yang sudah ditentukan. Tetapi tidak hanya efektif, tapi harapannya dilaksanakan secara efisien. Dan tentunya tegas berbasis regulasi, tidak boleh melanggar regulasi. Maka ini kami harapkan nanti satu poin yang penting adalah semua standar ya di perguruan tinggi Muhammadiyah itu harus sudah memiliki satu misalnya ya aturan keuangan nanti setelah turunnya buku ini. Ya. Jadi salah satunya sebenarnya kami mau mencoba untuk menyamakan dengan hari ini tuh proses launching sekaligus untuk panduan. Cuman panduannya masih ada sedikit minor correction gitu. Sehingga hari ini kami tidak bisa mengeluarkan. Tapi harapan kita awal September sudah kita bisa keluarkan panduan ini sehingga bisa menggunakan panduan itu untuk menyusun anggaran yang baru. Prinsipnya sama dengan yang kemarin, hanya kita bukukan. Kalau kemarin kan belum dibukukan, ini dibukukan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah bahwa kita mengacu pada konsep bagaimana uang itu mengikuti fungsi, ya. Money follow function. Kenapa saya masih menggunakan money follow function? Karena kita masih ada dua pendekatan, OBE dan non-OBE. Kalau sudah semuanya OBE, maka konsepnya money follow program. Ya. Tapi karena ini masih ada dua, OBE dan OBE, maka konsepnya boleh kita masih menggunakan money follow program. Karena fungsi itu diikuti dengan uang. Tidak boleh hanya money follow structure. Nah, strukturnya kalau strukturnya tidak ada fungsinya percuma, tapi money follow function ini yang penting. Sehingga mendukung fungsi manajemen. Dan fungsi ini harus mendukung fungsi manajemen. Di dalam fungsi itu memang berkaitan dengan ada IKT yang harus dicapai. Ini beberapa tata kelola keuangan yang penting. Ya. Jadi kembali saya sampaikan bahwa sebenarnya kami hari ini tuh rencana mau menyusun, sekaligus soft launching untuk buku. Tapi buku itu masih ada sedikit correction, sehingga kemudian hari ini yang kita launching adalah sistemnya dulu. Ya. Nanti buku insya Allah segera kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin draftnya bolehlah kita share. Ya. Dan tentunya buku ini terima kasih kepada tim. Ya. Ini ada Prof. Mahfud juga yang sebagai satu penyusun, kemudian ada Bu Erna, ada Pak Bonik, ya, yang secara real membantu kita secara detail, ya. Kemudian Mas Isa dan Pak Feti, ya. Kemudian memang secara fokus juga sebagai editor orang bilang gitu, ya. Alhamdulillah buku itu hampir selesai, insya Allah awal sudah bisa kita launching. Dan kami juga terima kasih kepada tim, ya, terutama Bu Erna yang nanti akan meluncing program tadi, ya, kita BTMA gitu, ya, uang integratif dan transparan anggaran gitu, ya. Itu merupakan salah satu program yang kemarin didanai dari Rispro LPDP. Sehingga alhamdulillah itu bisa kita gunakan. Danaannya juga dari kita sendiri dan untuk kita. Alhamdulillah begitu. Itu Bapak Ibu, ya. Selanjutnya kita lihat bahwa dasar pengelolaan keuangan kita adalah satu, peraturan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 2 garing 1I0, ya, garing C garing 2024 tentang keuangan Muhammadiyah. Yang sudah muncul sebenarnya sudah 10 Agustus 2024, tapi kebetulan bukunya baru selesai. Nah, ini panduan yang kedua ini saya belum beri nomor, ya. Dan kami belum bisa memberi nomor, maka ini masih tulis adalah panduan sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, ini kita bisa gunakan bersama Bapak Ibu untuk kemudian menjadi panduan untuk penyusunan anggaran maupun pengelolaan keuangan sampai pelaporan, sampai bagaimana juga nanti sedikit kaitan dengan bagaimana audit, ya, internal auditnya. Walaupun internal audit sudah ada bukunya sendiri, ya, tapi ini mengulas sedikit. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan mengulas lebih banyak tentang buku akan kita buat istilahnya itu pertemuan lanjutan, ya, nanti untuk mengenalkan buku isinya seperti apa, ya, sehingga tidak terlalu mengganggu urusan hari ini. Nah, saya kira masalah yang perlu kita bahas hari ini adalah pola tata kelola keuangan. Bapak Ibu, kita tahu sekarang ini banyak orang selalu menyebut Muhammadiyah kaya, Muhammadiyah hebat. Tapi kita sendiri sebagai seorang yang dalamnya masih merasa kita masih ada beberapa yang ini yang mari kita segera perbaiki. Apa itu tata kelola? Ya. Jadi kadang-kadang kita bangga dengan muncul isu-isu tersebut. Gitu. Sebenarnya harus sadar dan kemudian mengetahui ternyata tidak mudah mempertahankan apa yang dianggap orang kita kayak gini. Situ kita nggak hanya uang cash, ya. Sebenarnya banyak itu kan bentuknya aset.
Baru banyak sekali ngomong, ya itu sebenarnya bicaranya adalah aset tetap, keuangan dalam artian uang cash. Gitu ya. Karena tentunya ini kita perlu mengulas bahwa memang keuangan Muhammadiyah adalah semua hak dan kewajiban dia yang dapat memiliki uang. Jadi aset bagian dari keuangan Muhammadiyah, tapi bukan uang cash. Namanya keuangan. Karena konsepnya memang itu bisa uang, bisa aset tetap, atau aset lainnya yang dapat dijadikan milik Muhammadiyah sehubungan dengan Islam dan Muslim. Yang kedua, memang tata kelola keuangan Muhammadiyah atau pengelolaan keuangan Muhammadiyah itu memang adalah kegiatan yang meliputi satu dari mulai perencanaan. Ya, Bapak Ibu, mulai apa namanya itu RIP, ada register, ada renov gitu ya, sampai kemudian muncul ada Bapak Ibu raker, muncul ada mungkin rencana anggaran gitu ya. Setelah itu muncul kepada dokumen penganggaran yang selalu kita omongkan itu ada template yang kita edarkan ke Bapak Ibu ya, di koordinasi itu. Ada pelaksanaan di mana setelah anggaran itu ditetapkan, dilaksanakan mulai di disbursement ya kepada seluruh pihak. Nanti ada tata kelola bagaimana pertanggungjawaban dari masing-masing unit pada keuangan dilaksanakan, ditata usahakan sampai kemudian tata usaha itu sampai ke pelaporan, sampai ke pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Itu adalah deretan kegiatan yang merupakan bagian dari tata kelola keuangan. Nah, satu lagi adalah Bapak Ibu, kita sebagai bagian dari ekosistem besar ya adalah amal usaha ya. Dan kita karena amal usahanya dan amal usaha syariatan yang sifatnya adalah pendidikan tinggi. Memang nanti adalah amal usaha Muhammadiyah yang meningkatkan usaha sesuai program sebelumnya berjalan tinggi. Nah, Bapak Ibu, di sini kami peran Majelis Bimbang di Pusat Muhammadiyah ada juga tentunya dari juga sebelah ya di Pusat Asia ya di Bimbangnya di CS. Memang ada dua hal yang tantangan di sini. Satu adalah tugas pengawasan pembinaan. Walaupun ini ada LPPK ya, tapi di sini memang majelis ini adalah pengawasan pembinaan secara keseluruhan. Pertama, bagaimana menetapkan arah kebijakan, pedoman serta mengesahkan ya pengesahan RAPB menjadi APBSP oleh perguruan tinggi Asia dan memfasilitasi internal, eksternal, serta meningkatkan kapasitas SDM bidang keuangan PTMA. Ini adalah tugas pengawasan, bagian dari pengawasan pembinaan kita. Secara tanggung jawab, Majelis Bimbang tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal, kepatuhan regulasi masing-masing PTMA, dan integrasi laporan keuangan PTMA ke tingkat nasional. Ini yang kemudian makanya muncul ada bentuk sistem kita PTMA. Itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan diskusi kita. Walaupun ini sudah sering sekali saya sampaikan, dan kita sudah sering mendiskusikan ini terkait bagaimana karakteristik keuangan PTMA, dan ini juga kita masukkan ke buku. Satu, memang kita masuk pada konteks penganggaran berbasis kinerja. Ya, namanya performance based budgeting, maka anggaran ini berkaitan dengan bagaimana pencapaian kinerja PTMA. Iku apa IKT Bapak Ibu, ya, yang tentunya IKT itu akan mencapai atau berguna untuk pencapaian visi misi dari PTMA itu maupun visi misi dari pimpinan PTMA Bapak Ibu yang di situ. Artinya memang detailnya, makanya kita memberikan opsi, ada konsep namanya outcome based. Outcome based itu artinya bahwa memang di situ harapannya anggaran itu harus mengacu atau sesuai dengan apa yang mau dicapai. Walaupun masih ada opsi lah, pakai non OP ya nggak apa-apa, masih boleh gitu ya. Tapi tetap kalau bisa arahannya adalah bagaimana anggaran atau uang yang dikeluarkan itu berorientasi pada indikator. Kedua, penganggaran partisipatif, Bapak Ibu, bahwa penyusunan anggaran itu memang dimulai dari unit kecil. Ya, unit kecil itu ya mungkin kalau itu bisa prodi, bisa unit terkait ya di PTMA gitu ya. Yang itu berdasarkan pada arah kebijakan umum dari pimpinan PTM. Biasanya kan setelah RTM, apa namanya, rapat manajemen, dilakukan dengan raker. Raker itulah kemudian nanti memberikan arahan bagaimana anggaran itu akan dibuatkan kebijakan umumnya, dan nanti setiap unit akan menyusun anggaran itu. Dan kembali Bapak Ibu, yang namanya anggaran itu namanya rencana. Jadi ini juga harus diperjelas kepada teman-teman Bapak Ibu. Rencana itu ya bisa saja berubah gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu bicara kalau sudah ditetapkan di APB harus berjalan, pokoknya harus sampai pada kalau bisa dihabiskan. Nah itu juga menjadi poin penting yang kita bisa diskusikan bersama. Berikutnya memang anggaran kembali Pak, kita mengacu pada konsep value for money. Nah,
anggaran harus berbasis pada anggaran yang ekonomis, efisien dan efektif. Yang efektif berarti mencapai tujuan atau mencapai target. Ya, walaupun kalau dalam pemahamannya kita sebalik. Bagaimana anggaran yang efektif secara efisien dan ekonomis gitu. Bisa begitu. Saya kira teori ini Bapak Ibu sudah paham semua. Nilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang menjadi poin penting kita adalah bagaimana di anggaran tahun ini kita memberikan satu istilah namanya modified cash budget principle ya untuk anggaran khusus anggaran ya. Maksudnya apa sih modified cash budget principle itu? Artinya pokok pendapatan yang ada di anggaran tersebut dalam setiap anggaran itu dicatat berdasarkan tahun anggaran dan sesuai hasil diterima. Maksudnya gini, kalau pakai cash real itu ya pokoknya nerima kita bicara tahun itu. Problemnya itu di pemerintah di PTMA itu tidak seperti itu. Bisa gini, Bapak Ibu ini udah bulan khusus ya. Secara anggaran belum September. Tapi Bapak Ibu bisa menerima uang untuk anggaran ke depan dalam bentuk uang masa baru, uang SPP. Yang itu kan itu adalah kalau dalam proses akrual sebenarnya adalah apa istilahnya pendapatan diterima di muka. Tetapi di sini kata kuncinya adalah anggaran tersebut tetap dianggap sebagai anggaran tahun berkenaan. Jadi gini, Bapak Ibu menerima mahasiswa baru untuk 2026-2027. Uangnya tetap dicatat sebagai anggaran 2006-2007. Walaupun nerimanya itu Juli tahun 2026. Yang itu masih anggaran sebelumnya. Jadi tidak boleh kemudian itu digunakan sekarang. Tidak boleh. Kalau mau dicatat, digunakan lagi dulu ya itu dianggap sebagai pinjaman. Ya, itu yang sebagai modified cash budget principle. Jadi prinsipnya anggaran tetap diterima sebesar menggunakan cash, tapi dicatat berdasarkan tahun anggarannya sesuai kas yang diterima. Prinsipnya seperti itu, namanya cash budget. Yang berikutnya adalah prinsip sada, sentralisasi administrasi, desentralisasi akademik. Jadi harapannya memang penerima pendapatan belanja, penerima pendapatan dan bagaimana belanja itu dilakukan berdasarkan kendali rektorat. Tidak boleh ada pendapatan kalau berserak di bawah, itu tidak boleh. Ya, semua namanya sentralisasi di atas. Kenapa Pak Ibu ini masalah pajak? Masalah juga perhitungan-perhitungan lain. Jadi tidak boleh kemudian Mas Juni kok cari duit sendiri-sendiri. Walaupun cari duit boleh, tetapi rekeningnya itu rekening rektorat gitu ya, dan bukan rekening dekan atau rekening. Kecuali itu ada kekhususan, misalnya rekening penelitian yang harus diterima oleh unit terkait, misalnya ini harus Pak, rekeningnya harus LPPM, ya tidak apa-apa. Tapi nanti ada pelaporan LPPM-nya, LPPM ke rektor. Jadi tidak boleh kemudian di secara itu diurus sendiri. Ya. Istilah transitoris pun harus tetap masuk rekening pusat dulu. Nanti dihitung persentasenya berapa. Ya. Itu konsep sentralisasi administrasi. Baru bagaimana desentralisasi akademik adalah persoalan akademik diletakkan pada unit terkait. Jadi ya prodi-prodi lah yang memahami tentang akademik, maka desentralisasi. Ya, rektorat artinya tidak memasuki campur urus masalah kurikulum dan sebagainya, itu dipegang oleh paling bawah. Ya. Kemudian yang keenam adalah cash management system. Ini penting Bapak Ibu, terutama untuk kampus-kampus yang biasanya kalau Prof. Bambang itu sering menyebut sebagai UMKM ya, Universitas Muhammadiyah kecil menengah gitu ya. Sebenarnya kampus yang sedang berkembang gitu ya. Ya ini cash management system itu adalah bagaimana kita mengkaitkan dengan perbankan. Jadi sistem pengelolaan arus kasnya itu ya diintegrasi dengan perbankan. Jadi kalau bisa jangan nerimanya pakai slip setoran sudah tidak boleh lagi ya. Kalau bisa itu sudah pakai pakai virtual account misalnya gitu ya, atau pembayarannya kalau bisa itu ya dengan bentuknya itu transfer atau apapun yang sifatnya dengan bank. Ya, walaupun ini ada beberapa pro and cons ya, tapi nanti kita bahas tentang itu. Ya, gitu. Ini polanya seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini struktur anggaran. Saya kira ini saya hanya mengulas apa yang sudah kita lakukan. Ya, cuma kemarin setelah evaluasi ada beberapa yang sedikit entah mungkin masih belum well informed, tapi ada beberapa yang kemudian ada sedikit ya miss gitu ya. Kan ini kita buatkan pola supaya yang kritis lagi. Jadi anggaran itu kita bagi menjadi 3. Pendapatan, belanja, pembiayaan. Ya gitu ya. Nah, jadi pendapatan, belanja, itu ada surplus defisit, pendapatan dikurangi belanja apakah surplus atau defisit, setelah itu ada anggaran pembiayaan.
Pembiayaan itu adalah pola anggaran yang istilahnya itu menghitung tahun lalu atau yang sifatnya itu bukan kalau penerimaan itu ya bukan pendapatan, tapi itu tahun lalu atau hasil pinjaman. Jadi pinjaman itu bukan pendapatan sekarang. Kemudian belanja itu ya, kalau belanja itu adalah yang konsepnya uang yang keluar untuk pembelanjaan. Kalau pengeluaran itu fokusnya adalah untuk pelunasan atau sifatnya itu untuk kita investasi. Nah gitu, itu pembiayaan. Itu membedakan begitu. Jadi anggaran pendapatan, ya itu berupa pendapatan pendidikan, ya kerjasama, itu usaha profitable, bantuan, transfer kesehatan ini bagi kampus yang tadi UMKM tadi ya kadang-kadang muncul masih seperti ini, atau hasil pengeluaran kas, deposito, bagasi seperti itu. Belanja itu ada belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga. Nah, operasional inilah nanti ada pendekatan boleh OBE atau tim non OBE gitu ya. Gitu. Pembiayaan tadi sudah saya sampaikan, pembiayaan itu bisa penerimaan, ya penerimaan itu misalnya penggunaan silpa tahun lalu. Nah, kadang ada kampus yang dulu itu pernah misalnya silpa ini dianggap pendapatan, padahal itu sudah dicatat pendapatan tahun lalu. Kalau dicatat lagi itu double, double dalam artian dihitung kontribusi ke perserikatan juga double. Mungkin nanti pajaknya jadi double gitu ya. Padahal itu sebenarnya kan ini adalah uang yang sudah turahan ya, sisa tahun lalu. Ini tabungan kita. Maka penggunaan sisa tahun lalu itu yang digunakan tahun ini itu masuk di penerimaan. Ya, kemudian pencairan investasi atau pinjaman ini penerimaan. Tadi beberapa lagi ada. Pengeluaran misalnya bisa untuk pemesanan pokok utang. Kalau pokok utangnya diisi pengeluaran, tapi belanjanya dalam konteks untuk belanja bunganya atau belanja bagasinya itu di atas. Ini pokok utang. Penyertaan modal misalnya Bapak Ibu mendirikan BUMN atau pengeluaran investasi lain ya di saham atau itu masuk ke sini. Baru kemudian nanti silpa, ya, di anggaran pendapatan dikurangi anggaran belanja sama dengan surplus atau defisit. Nah, kemudian ada anggaran pembiayaan. Nanti di anggaran pembiayaan itu ada namanya pembiayaan neto, ya. Pembiayaan neto itu ditambah atau surplus defisit ditambah pembiayaan neto sama dengan silpa. Nah, silpa ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu yang selalu menjadi konsultan di pemerintahan, biasanya kalau di pemerintahan itu di anggaran itu silpanya harus nol. Nah, kita karena kita itu adalah orang bukan tinggi, kita swasta, kita silpa ini targetnya kalau bisa nilainya positif. Positif ditambah pembiayaan itu adalah lebih pembiayaan anggaran harus bernilai positif. Artinya apa? Ya ada sisanya lah. Sisanya itu berapa sisanya? Ya persentase lah. Masuk misalnya anggarannya ratusan miliar kok silpanya cuma 1 juta ya nggak boleh. Oh ya, ya sangat sangat inilah kurang sekali gitu ya. Kalau bisa silpanya itu ya nilainya ya bagus lah ini ya gitu ya. Itu yang bisa dimasukkan. Nah, tadi di kaitan belanja Bapak Ibu yang belanja operasional itu ada pendekatan ya. Non OBE dan OBE. Jadi untuk yang non OBE bisa aja misalnya dengan jenis pengeluaran, misalnya personal akademik, ya, kemudian akademik belanja SDM, sarpras, kemahasiswaan, kerjasama dan sebagainya itu boleh di sini kan. Kalau OBE itu dasarnya adalah fungsi atau subsistem standar akreditasi, kriteria tadi. Belanja tata pambong untuk kerjasama, untuk mahasiswa, untuk SDM, keuangan, dan sarpras, pendidikan penelitian, pendidikan. Ini beberapa nanti kita berikan contoh, tapi ini contoh saja. Boleh pakai yang lain, boleh saja. Ya. Bapak Ibu boleh menggunakan. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah membuat. Ya. Nanti untuk detail bagaimana Bapak Ibu membutuhkan pendampingan, kita akan buatkan. Kalau memang Bapak Ibu yang masih kesulitan, silakan kontak ke majelis. Nanti kita akan buatkan secara online lagi ya, untuk mendetailkan bagaimana proses membagi ya pendekatan ya gitu. Nah ini contoh-contohnya. Ini pendekatan OBE, ini yang non OBE gitu ya. Sebenarnya sama, pendapatannya sama. Hanya belajarnya di operasionalnya yang beda. Ya kalau OBE itu pendekatannya OBE tadi, ya pendekatan dengan kriteria. Kalau non OBE pendekatan operasional, pendekatannya non OBE bisa menggunakan pendekatan ekonomis ya, belanja gaji, belanja barang jasa, belanja pemeliharaan, ya. Atau penggunaan pendekatan struktural, fungsional. Misalnya Bapak Ibu itu belanjanya biru administrasi umum, belanja di WR1, belanja di WR2. Jadi itu pendekatan fungsional atau pendekatan struktur. Gitu. Itu perbedaannya begitu. Ya, boleh. Yang lainnya sama, belanja modal ya belanja modal. Tak terduga. Surplus defisit, ya, sama pendapatan kurang belanja. Pembiayaan sama, penerimaan pembiayaan.
di tahun sebelumnya setelah dilakukan kebijakan, pinjaman utang dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Kemudian juga sama ada angsuran pokok pinjaman, pendapatan modal, sebagainya. Nah, ada pembiayaan neto dan ada selutang. Itu pola yang sama. Nah, untuk kebijakan penyusunan RAPBD PTM saat ini ya, untuk yang A nanti akan ada di Bu Sulis ya. Bu Sulis nanti akan buat di event lain ya. Tapi ini yang di PTM kita buatkan satu kebijakan. Satu, RAPBD PTM harus ditetapkan sebagai rencana anggaran pendapatan belanja PTM oleh pimpinan PTM bersama BPH. Jadi kalau kita tidak menerima kalau hanya rektor saja, enggak. BPH saja juga enggak. Harus diukur. Pimpinan itu bisa rektor, bisa WR, tangan begitu ya. Kemudian RAPBD tersebut diajukan ke Majelis Bank PTM untuk pendapasan. Nah, karena kita sudah punya sistem kita PTM untuk ringkasan secara online, kalau bisa akhir November segera dikirim. Ya. Ya. Karena kan harapannya November itu sudah at least sudah semua lah, dan termasuk baru juga sudah dapat dideteksi dan sebagainya. Maka kalau bisa akhir November sudah clear. Ini lalu sistem, by system. Ya. Tapi hard copy-nya boleh nanti dikirim agak terlambat, misalnya terlambat Desember 2026. Baik. Dan ini Pak, Bu, itu kadang-kadang kita belum final. Sebenarnya RAPBD itu bisa direvisi kok. Ya, boleh direvisi. Jadi anggaran pendapatan belanja itu boleh direvisi, boleh dirubah. Silakan dirubah. Nanti pengajuan perubahan tersebut ya kalau bisa ya dilakukan melalui proses yang sama. Ya. Dan paling lambat diajukan Maret 2020. Jadi kita itu fleksibel Bapak Ibu. Boleh terjadi. Silakan. Ini beberapa hal yang mungkin menjadi pondok kita untuk RAPBD 2026-2027. Itu saya kira Bapak Ibu untuk pengantar sosialisasi untuk penyusunan anggaran pendapatan belanja di tahun 2026-2027. Kita mencoba untuk lebih efektif. Ya. Habis itu nanti kita akan masuk ke bagaimana sosialisasi untuk kita PTMA. Nanti ini filenya akan kita share di grup WA maupun di grup apa namanya ini. Itu saya pikir ya ini saya cuma baca-baca ada beberapa preferensi ya. Oke, ya. Itu saya kira Bapak Ibu ya. Monggo kita nanti sama-sama saksikan bagaimana soft launching kita PTMA dan harapannya nanti kita bisa sama-sama mengisikan sehingga nanti kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah kita lebih detail, lebih baik dan nanti bisa kita analisis mana yang kira-kira memiliki kemungkinan atau kita bisa mitigasi apakah ini kondisi kita baik atau dalam kutip ini menjelang sesuatu gitu ya. Itu saya kira Bapak Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya kami undang kepada Bu Erna untuk menyampaikan beberapa hal. Nanti tanya jawabnya terakhir aja ya, atau boleh di-share di chat. Bu Erna, kami persilakan untuk bisa menyampaikan bagaimana kita PTM. Pokoknya waktu kami sekarang pada Bu Erna. Mudah-mudahan ini saya masih bisa nutup sampai briefingnya belum diumumkan. Terima kasih. Silakan Bu Erna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Andi, sebelum penjelasan, kelihatannya soft launching dulu dari Pak Isa. Silakan Mas Isa. Oh iya. Silakan Mas Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof.
Mahfud Solihin sebagai Wakil Ketua Majelis Dikti dan Pak Andi Bawono PhD sebagai bendahara, kemudian Bapak Ibu Wakil Rektor, mungkin saya juga lihat beberapa Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, kemudian Kepala Biro Keuangan PTMA seluruh Indonesia. Izin kami dari, jadi tugas kami di sini kelihatannya double begitu nggih Pak Andi. Kami ditugasi sebagai tim pengembang keuangan Majelis Dikti dan sekaligus tim Riskpro dari LPDP bersama tim kami ada dari Prof. Suryo Pratolo dari UMY, kemudian Pak Nedi dari Metro, kemudian ada Pak Munsarif dari Universitas Muhammadiyah Semarang dan juga Prof. Sri Wahyuni dari UM Purwokerto. Bapak Ibu, hari ini kami ditugasi untuk sosialisasi Kitamu yang sudah di launching oleh Majelis Dikti. Izin kami share screen. Mungkin penjelasan kami singkat saja, nanti kalau perlu dilanjutkan dengan diskusi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sedaya, ini adalah aplikasi kita PTMA Dikti Litbang Muhammadiyah.org alamatnya. Yang ini nanti akan menjadi sarana begitu aplikasi untuk kemudian menampung informasi keuangan, statistik keuangan baik di PTMA maupun nantinya di Majelis Dikti. Bapak Ibu nanti di masing-masing perguruan tinggi PTMA akan mendapatkan user password. User password nanti akan dibantu oleh Pak Isa untuk distribusinya. Tapi secara umum kita men-setting passwordnya saat ini sama Bapak Ibu. Jadi ini passwordnya adalah kita Muhammadiyah begitu. Tapi nanti Bapak Ibu saat Bapak Ibu membuka, hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah password. Saya izin praktekkan dulu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah akunnya, alamatnya. Ini saya contohkan menggunakan kampus kami, UM Purwokerto. Nanti Bapak Ibu passwordnya di sini masih password default settingan awal yang diberikan oleh Mas Isa. Seperti itu. Jadi passwordnya masih sama. Nah, nanti Bapak Ibu yang dilakukan adalah langsung merubah password. Mohon maaf. Ini kita praktekkan untuk menggunakan password default. Kemudian tahun akademiknya kita contohkan 2026. Nah, nanti tahunnya mengikuti laporan yang akan Bapak Ibu kirimkan. Kita login. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke halaman utama ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah merubah password. Ini ada fasilitas merubah password Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu nanti diminta merumuskan password. Yang pertama ketentuannya tidak boleh mirip gitu dengan user. Usernya adalah nama institusi Bapak Ibu, jadi jangan dituliskan misalnya UM Purwokerto, passwordnya UM Purwokerto. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam sistem. Kemudian yang kedua, minimal berisi 8 karakter. Kemudian diusahakan passwordnya bukan password yang biasa begitu ya Bapak Ibu. Tidak boleh misalnya hanya 1, 2, 3, 4 itu atau ABCD gitu. Itu diusahakan passwordnya dapat kombinasi begitu demi keamanan. Kemudian kalau sudah nanti Bapak Ibu klik simpan. Nah, setelah otomatis nanti Bapak Ibu mempunyai akun kita PTMA dengan password yang sudah disesuaikan atau disimpan menjadi password khusus begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian ini ada halaman. Halaman ini adalah halaman statistik keuangan khusus perguruan tinggi Bapak Ibu. Nanti kalau sistem ini sudah terisi sekian waktu, maka Bapak Ibu bisa mencermati statistik keuangan universitas Bapak Ibu. Jadi ini pilih tahun gitu ya, karena sekarang belum ada pengisian maka belum ada statistiknya. Tapi kalau misalnya ini udah berjalan 3 tahun, maka kita akan tahu nih pergerakan dari pendapatan per tahunnya seperti apa, dan ke depan kita desainkan agar kelihatan statistiknya gitu. Jadi nanti kita akan tentu terus kembangkan agar statistiknya kelihatan, sehingga Bapak Ibu juga bisa mantau perkembangan aset, perkembangan kewajiban, kemudian perkembangan aset neto, perkembangan beban, dan juga pendapatan dari waktu ke waktu. Itu dari sisi statistik. Kemudian Bapak Ibu, sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Andi dan juga yang sudah
dituliskan di dalam buku panduan keuangan. Jadi kita menyusun laporan keuangan nantinya ada berbagai macam ya Bapak Ibu. Ada yang berbasis perencanaan, jadinya nanti Bapak Ibu seperti biasa yang sudah dilakukan selama ini melaporkan perencanaan anggaran dan juga pelaporan berbasis OBE atau non OBE. Kalau yang laporan keuangan, kita mendesain sistem ini dan juga buku panduan berbasis ISAK 35 Bapak Ibu, yang sekarang namanya ISAK 335. Jadi nanti Bapak Ibu, laporan keuangan yang dihasilkan ke depan, Bapak Ibu akan otomatis kalau mengisi data akan mendapatkan neraca, akan mendapatkan laporan komprehensif atau kita sebut sebagai laba rugi seperti itu. Dan ke depan kita kembangkan sampai dengan arus kas dan juga perubahan aset neto. Nah, tetapi karena ini masih butuh proses, maka hari ini Bapak Ibu kita akan banyak membahas terkait dengan perencanaan anggaran dan juga pelaporan keuangan. Nah, Bapak Ibu kita coba masuk ke input data dulu. Di dalam anggaran dan realisasi sesuai yang sudah berjalan selama ini, Bapak Ibu bisa menggunakan berbasis OBE atau juga non OBE. Ya, tentu Bapak Ibu sudah memahami kalau OBE itu berbasis fungsi, kalau non OBE berbasis jenis pengeluaran seperti itu. Kita ambil contoh, misalnya nanti Bapak Ibu kemudian menginput perencanaan anggaran. Jadi dalam waktu terdekat ini tentu yang harus dimasukkan adalah perencanaan RAPB atau Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja untuk tahun 2026-2027. Maka Bapak Ibu mengisinya tahun akademik di sini atau tahun anggaran ya sebenarnya ini adalah tahun 2026. Bapak Ibu, kami sudah menyediakan format sebagaimana panduan dari majelis ke dalam sistem ini, Bapak Ibu, dari mulai kepala 4 nggih, pendapatan, di mana pendapatan ini dibagi menjadi pendapatan dana pendidikan utama, pendidikan penunjang, kemudian ada pendapatan dari kerjasama, pendapatan unit usaha, kemudian pendapatan dana bantuan atau dana transfer, dan ada penerimaan lain-lain. Ada belanja operasional, kemudian pembiayaan, yang kemudian kita sudah tentukan. Bagaimana kalau kemudian Bapak Ibu ternyata ada rincian atau kita sebut sebagai anak anggaran gitu ya, atau tambahan mata anggaran seperti itu yang tidak ada di dalam template untuk yang input ini. Bapak Ibu bisa menambahkan kode rekening di dalam master data Bapak Ibu. Jadi kita contohkan, misalnya Bapak Ibu di sini ada dana pendidikan utama. Kita baru men-set di sini adalah SPP dan dana pengembangan pendidikan. Mungkin di perguruan tinggi Bapak Ibu ada dana pendidikan utama di luar SPP atau kita menyebutnya sumbangan penyelenggaraan pendidikan, dan DPP misalnya SPP dipisah SPP tetap dan SPP per SKS. Nah, misalnya seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini, tambah rekening OBE. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah rekening utama atau rekening kode 4 tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan untuk rekening tambahan yang itu menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Misalnya di sini di dalam SPP gitu nggih. Bapak Ibu ingin tambahkan misalnya kemudian di sini ada sumbangan atau SPP per SKS. SPP per SKS. Oke, maka Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri. Artinya kode rekeningnya ini nanti fleksibel Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing PTMA. Ini kalau misalnya SPP-nya nanti juga di-split lagi, Bapak Ibu misalnya mau ingin melaporkan SPP-nya itu selain SPP per SKS di-split SPP tetap, SPP SKS, maka Bapak Ibu bisa melakukan penambahan rekening sesuai dengan prosedur tadi. Kemudian
setelah ini ditambahkan di dalam master data, maka Bapak Ibu saat menginput pendapatan di sini akan muncul SPP per SKS. Kemudian saat Bapak Ibu menambahkan di sini, misalnya di tahun 2026 ada pendapatan, kita ambil misalnya 20 juta, begitu ya Bapak Ibu, untuk anggaran. Kemudian kita di anggaran dulu. Misalnya SPP per SKS-nya ini nanti ini kalau misalnya Bapak Ibu belum membagi. Tapi kalau Bapak Ibu membagi nanti tentu SPP-nya akan di-split, yang di atas tidak diisikan tapi di bawah dia akan mengkalkulasi. Kemudian misalnya di sini ada 50 juta. Oke, maka secara otomatis ini 500 juta ya. Secara otomatis maka pendapatan dana pendidikan akan terakumulasi menjadi 70 juta, begitu Bapak Ibu. Ini berlaku untuk di semua rekening Bapak Ibu untuk yang OBE. Dan itu sama jika Bapak Ibu kemudian mengisi menggunakan non-OBE. Prosedurnya sama. Kalau Bapak Ibu menambahkan, prosedurnya juga menggunakan kode rekening non-OBE di sini, tambah rekening. Nah, Bapak Ibu, ini digunakan untuk pengisian anggaran dan realisasi. Untuk tahap pertama, Bapak Ibu mengisikan di tahun anggaran 2006-2027. Tetapi karena realisasinya adalah anggaran 2005-2006, maka Bapak Ibu saat mengisikan realisasi 2005-2006, kita harus masuk ke tahun akademik 2025. Jadi Bapak Ibu nanti keluar kembali, kemudian masuk ke tahun 2025-2026. Di dalam 2025-2026, maka Bapak Ibu harus menginputkan anggaran dan juga realisasinya. Anggarannya berarti yang kemarin sudah dikirimkan ke majelis untuk anggaran RAPB 2005-2006, sekaligus Bapak Ibu menginputkan realisasi 2005-2006. Nanti masalah timeline-nya mungkin Pak Andi akan melengkapi seperti itu, kapan waktunya atau batas waktunya. Dengan demikian, maka Bapak Ibu nanti bisa melihat laporan keuangan di anggaran dan realisasi. Untuk yang berbasis OBE, saat Bapak Ibu mengisikan di 2005-2006, ini nanti yang diisi untuk 2005-2006 adalah di sini muncul rencana anggaran, kemudian realisasi 2005-2006, sehingga nanti akan muncul presentase kenaikan atau penurunan anggaran per tahun. Untuk tahun depan, saat RAPB 2006-2027 sudah diisi, kemudian nanti realisasi juga diisi, maka juga akan muncul per tahun. Sehingga di sini nanti bisa ditampilkan Bapak Ibu, tahun akademik 2000 misalnya ini 2026, saat nanti diisi maka akan muncul masing-masing persentase kenaikan dari RAPB berbasis OBE atau kemudian berbasis non-OBE. Secara singkat itu untuk perencanaan anggaran. Kemudian Bapak Ibu ini terkait dengan laporan keuangan. Jadi di dalam laporan keuangan, sistem ini sudah mewadahi input buku besar Bapak Ibu. Jadi input buku besar ini yang sudah didesain oleh tim penyusun buku panduan Majelis Dikti yang tadi sudah disebutkan Pak Andi, di mana kita berbasis ISAK 335. Buku panduan itu kemudian ada lampiran buku besar apa saja yang kemudian kita input ke sistem ini. Sehingga Bapak Ibu ini adalah gambaran buku besar yang sudah disesuaikan begitu dengan kebutuhan masing-masing PTMA. Sementara ini, buku besar ini karena sudah didesain berbasis ISAK 335, maka sementara ini kita belum memberikan fasilitas untuk penambahan buku besar, begitu, akun buku besar. Jadi Bapak Ibu nanti mengikuti buku besar yang sudah ada disediakan di sistem berbasis pedoman penggunaan keuangan PTMA. Kemudian penjelasan untuk masing-masing buku besar juga sudah ada di dalam pedoman
keuangan PTMA yang mungkin dalam waktu dekat akan dibagikan oleh majelis. Bapak Ibu, tentu ini akan diisi setelah realisasi anggaran dilaporkan. Dari buku besar ini kemudian nanti akan muncul otomatis di dalam sistem Bapak Ibu neraca keuangan. Jadi data input buku besar tadi nanti akan ditarik otomatis menjadi neraca keuangan Bapak Ibu. Neraca keuangan ini atau laporan posisi keuangan juga kita sudah desain menggunakan ISAK 335. Begitu juga laporan komprehensif atau laporan laba rugi. Di sini nanti kemudian akan membaca jika buku besar Bapak Ibu sudah diisi begitu. Nah, tinggal nanti tahapan untuk pengisian buku besar itu nanti akan diatur menggunakan ketentuan tersendiri oleh majelis. Saya kira gambarannya seperti itu Pak Andi. Secara singkat mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi Pak Andi. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sementara kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih Bu Erna. Ya, Bapak Ibu, saya kira itu beberapa gambaran. Karena ini namanya soft launching ya. Mungkin detailnya nanti kita akan buatkan pendampingan ya Bapak Ibu ya. Tapi saya kira kalau yang teman-teman perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang sudah besar, saya kira dengan membaca panduan sudah bisa melaksanakan kan begitu kan. Gitu. Dan memang ini fungsinya sudah mempermudah Bapak Ibu. Tapi tentunya begini Bapak Ibu. Jadi ini adalah sistemnya. Ya. Bapak Ibu kan tetap membuat dokumen anggarannya. Ya. Nah, dokumen anggaran tersebut nantinya tetap detailnya Bapak Ibu punya dalam bentuk mungkin Bapak punya sistem sendiri atau dalam bentuk hard copy. Sehingga sistem yang di sini hanya membantu kita untuk memonitor saja. Detail tetap Bapak Ibu harus membuat. Jadi jangan sampai kemudian setelah punya sistem ini kemudian Bapak Ibu nggak membuat di detail. Alasannya adalah sudah oleh majelis. Bukan. Yang majelis ini adalah konsep bagaimana integrasi laporan. Detailnya Bapak Ibu harus punya. Karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada audit baik itu oleh BPK maupun audit oleh KAP, Bapak Ibu harus memiliki proses detailnya gitu ya. Termasuk juga bagaimana anggaran detailnya. Kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna. Boleh Bapak Ibu misalnya tidak, itu ada apa parent sama untuk ada induk ada anaknya gitu ya. Mau dibuat anaknya sampai detail bawahnya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak pun nggak masalah. Tapi Bapak Ibu harus memiliki detailnya ada di hard copy Bapak Ibu. Bentuk Excel atau apa. Kan ini kan bisa diekspor ya. Bisa diekspor, bisa di istilahnya itu Bapak bisa nambah sendiri begitu ya. Yang kita harapkan yang ada di sini adalah bagaimana monitor kami sekaligus ini untuk monitor dari Pusat Muhammadiyah bagaimana kondisi keuangan masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah Asia untuk mitigasi karena kita tahu bahwa beberapa perguruan tinggi saat ini juga tanda kutip ya ada 1-2 yang dalam kondisi bleeding. Nah, kalau kemudian sudah ada di sini, saya kira pola bleeding itu bisa kita monitor. Ya. Itu konsepnya. Ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu-Ibu untuk selanjutnya bisa kita buka beberapa termin pertanyaan ya. Sebelum mungkin di chat ada yang mungkin mau menyampaikan secara langsung mau ngobrol, silakan acungkan tangan. Atau semua mau ditulis, boleh kalau mau ditulis. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ya ini dari Poltekmu. Silakan Pak Usman Umar Rasyad. Silakan Pak Usman. Pak Usman, Rasyad, silakan. Sudah dijelaskan tadi sama Ibu Erna bahwa ada akun ada password yang dipakai untuk masuk dan diganti. Nah ini untuk masukkan itu di mana didapatkan ini nanti apa dikirimkan ini supaya kita nanti bisa menggunakan dalam waktu dekat ini untuk menyusun RAB. Yang kedua, apakah masih menggunakan non OB atau sudah harus menggunakan OB RAB ini Pak Pandi? Karena kami sudah 2 tahun menggunakan non OB. Nah kemarin ini kami sudah coba berusaha untuk menggunakan OB dalam tahun ini, tahun ajaran ini. Dan ini pelaporannya apakah mengikuti Januari ke Desember atau masih September Agustus tahun berikutnya.
Nah, begitu saja Pak Andi, mungkin penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Usman. Ya. Ya, saya akan menjawab yang tadi yang eh, apakah harus OBE? Tidak sebenarnya Bapak Ibu. Ya, jadi secara prinsip Bapak Ibu boleh memilih. Kan di sistemku diberi pilihan mau OBE atau non OBE. Tapi ya kembali, kalau sudah pakai OBE ya jangan pakai non OBE. Dua-dua diisi semua ya jangan. Sudah diisi semua, tahu-tahu nggak sinkron lagi yang bermasalah. Pilih salah satu. Kalau Bapak Ibu concern di non OBE ya silakan non OBE. Kalau concern OBE ya concern di OBE. Problemnya begini, kemarin non OBE sekarang mau OBE. Bagaimana Pak ini? Saya realisasinya masih realisasi non OBE. Ya Bapak Ibu harus konversikan. Ya, dikonversikan dari non OBE ke OBE kalau memang mau pola seperti itu. Atau kemarin OBE mau non OBE, ya realisasi tahun kemarin dikonversi ke yang baru. Itu tugas tambahnya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu konsisten mau non OBE terus ya nggak apa-apa. Mau OBE terus ya nggak apa-apa. Ya itu Bapak Ibu. Jadi aman lah ininya begitu ya. Gitu. Kemudian masalah tadi ada satu hal masalah template ya. Template-nya untuk Excel masih bisa dipakai Bapak Ibu. Ya, karena itu sama. Ya. Jadi template Excel itu masih bisa dipakai. Ya. Kalau mau pakai ini di-download juga tidak apa-apa. Nanti disesuaikan dengan template yang baik. Jadi sama saja. Ya, itu. Kemudian tadi yang dikatakan ini, waduh, banyak sekali pertanyaannya. Ya. Ada beberapa. Ya udah, nah sekaligus saya jawab ya. Template Excel sudah sama. Aplikasi gratis. Kalau aplikasi ini memang gratis Bapak Ibu. Aplikasi ini itu aplikasi kami, aplikasi untuk melaporan ya. Jadi ini untuk pelaporan RAPB-nya. Jadi aplikasi ini aplikasi gratis. Bapak Ibu di lapangan bagaimana? Contoh ini Pak Bu Wisang itu ya. Pak, kamu sudah pakai siap PTM, apa tetap pakai B? Ya, nggak apa-apa kalau pakai nono B, Bu, nggak apa-apa, Bu. Bu Wisang pakai nono B nggak masalah. Jadi tidak begitu problem ya mau pakai nono B pun nggak masalah gitu ya. Itu. Kemudian, apakah sistem ini Pak Muhammad Rezi Sudimas? Apakah sistem ini apakah untuk pelaporan RAPB saja atau itu dua-duanya Bapak Ibu RAPB-nya masuk, keuangan juga masuk. Nanti keuangan itu tidak hanya posisi keuangan Bapak Ibu, nanti ada laporan operasional juga. Tapi nanti operasional nanti ya Bapak Ibu ya. Dan tadi kalau dikatakan bagaimana sih pelaporan kita apakah Januari Desember atau September Agustus? Ya kita mengikuti tahun akademik September Agustus Bapak Ibu ya. Jadi jangan menggunakan Januari Desember ya, tidak menggunakan laporan fiskal tapi laporan keuangan yang akademik ya. September 1 September itu awal, berakhir 31 Agustus ya Bapak Ibu. Kemudian ini masalah Simaku, pertanyaan terkait aplikasi Simaku apakah bisa terintegrasi dengan sistem keuangan yang sudah kita miliki sebelumnya dan saya masih dari bank, Bu Muna itu ya. Jadi gini, kalau si Simaku yang dikembangkan oleh Purwokerto, saya nanti bisa dijawab oleh Bu ini Bu Erna ya. Itu saya kira sudah integrasi ya. Jadi monggo saja. Artinya Bapak Ibu di lapangan yang sudah menggunakan sistem yang lama tidak kemudian harus berubah, tidak. Hanya penyesuaian saja. Yang dikirimkan ke kami adalah sesuatu yang sifatnya sudah apa orang bilang itu summary gitu ya. Detailnya tetap baik. Kami hanya menerima yang summary. Maksud yang di Excel itu kan juga summary itu sebenarnya. Jadi, tapi kalau Bapak Ibu mengirim total, yang masih ada yang ngirim sampai satu bundle, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Itu kan hard copy. Kenapa kita ngejar pakai sistem ini untuk mempercepat saja supaya software-nya kita dapat, Bapak Ibu. Karena tahun kemarin itu gara-gara template yang Bapak Ibu ada yang mungkin masih miscommunication atau misinformasi gitu ya. Itu banyak yang terlambat mengirimkan. Maka ini kita harapkan supaya kemudian dengan begini kita bisa mempercepat gitu ya. Ini malah kan tadi tata kelolanya benar dulu gitu. Maka di dalamnya nanti perlu perbaikan untuk pengisian di detailnya ya sudah nggak masalah, nanti kita perbaiki. Bu Wani Fitriah, apakah hasil dimasukkan dan apakah ada di workshop atau workshopnya nanti ada Bu. Workshop untuk pengisian itu ada nanti untuk aplikasi kita PTM. Tapi sisa hasil itu kok dimasuk mas gimana? Itu kan ini kan Bu, sisa hasil kan silpa tahun sebelumnya. Ya itu ada di pembiayaan gitu ya. Jadi nggak masalah. Artinya bahwa di sisa lebih itulah yang kemudian masuk dari total kemarin. Turahannya berapa atau lebihannya berapa? Yang di akhir anggaran. Nah, itu dimasukkan di sebagai silpa tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Itu ya, Pak Ibu. Bu Pak Narwoko, tetap mengirim format Excel RW kampus atau cukup mengisi kita untuk... Nah,
kembali saya sampaikan tadi di PPT saya, untuk buy online mengisi kita, ya. Tapi untuk proses hard copy-nya tetap dikirim format Excel itu akhir Desember. Jadi mengisi kitanya akhir November paling lambat, dikirim hard copy-nya akhir Desember. Nanti udah Pak ternyata Pak ada perbedaan antara yang saya kirim di kita dengan yang ada di Excel. Ya bisa dirubah kan, Pak. Nanti ada klausul untuk merubah. Jadi bisa mendelete sebenarnya di aplikasi kita itu. Ya boleh tapi kalau sudah terlanjur di approve ya tidak boleh. Gitu. Jadi gitu Pak Narwoko. Selanjutnya mungkin Bu Erna ada tambahan tadi beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bu Erna tambahkan menjawabnya. Silakan. Oke, matur suwun Pak Andi. Bapak Ibu, jadi laporan keuangan, mungkin saya langsung menjawab Pak Muhammad Rezi Sudimas. Kita berbasis ISAK 335 betul, sehingga untuk komprehensif sudah dibedakan sumber daya yang dibatasi penggunaannya dan juga yang tidak dibatasi. Untuk laporan keuangan sampai di tahap itu Bapak nanti tentu akan ada sosialisasi lanjutan seperti itu. Jadi untuk jadwal yang sudah disampaikan Pak Andi sementara ini fokus ke RAPB dulu. Gitu. Nanti kalau kemudian sudah selesai semua proses laporan keuangan baru kemudian kita bisa masuk ke pengisian buku besar. Kemudian mungkin izin Pak Andi terkait dengan pertanyaan Bu Munaya dari UMPKU Surakarta. Izin Bu Munaya, jadi aplikasi Kitamu ini kan menampung data begitu. Menampung data, kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi sendiri, saya yakin sebagian besar sudah punya aplikasi sendiri, sudah ada buku besarnya di situ, maka kemudian buku besar itu tinggal dipindahkan ke dalam buku besar yang ada di Kitamu, kita PTMA. Kemudian kalau untuk laporan OBE non-OBE, tentu Bapak Ibu selama ini sudah mempunyai prosedurnya di masing-masing PTMA, maka Bapak Ibu tinggal dikalkulasi kemudian dipindahkan datanya. Tentu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membutuhkan pendampingan, terutama untuk aplikasi tata kelola yang dibutuhkan bagi yang belum memiliki, kami nanti dengan seizin Pak Andi tentu kita bisa melakukan pendampingan Pak Andi untuk yang PTMA belum mempunyai aplikasi. Karena dari sistem ini kita sudah terhubung ke aplikasi mulai dari tata kelola yang kemudian nyambung ke dalam sistem kita PTMA. Saya kira seperti itu Pak Andi tambahannya. Oke, terima kasih Bu Erna. Ini Bu Hasni ya, tadi sudah resen. Mau disampaikan atau sudah cukup dengan WA ini? Cukup dengan WA, cukup dengan chat. Bu Hasni itu dalam aplikasi ada buku besar, berarti kita isi rincian per transaksi atau bagaimana? Dan untuk inputnya apa tidak melalui jurnal, apa sudah ada melalui jurnal. Nah ini memang kita bypass Bu Hasni ya. Yang ada di sini itu adalah memang orang bilang itu konsepnya sudah kita bypass ke buku besarnya. Jadi tidak melalui jurnal itu urusannya Bapak Ibu di kampus masing-masing gitu ya. Yang kita masuk di sini adalah Bapak Ibu kan di dalam konsep kalau di accounting itu ya, accounting is a process of gitu ya, ada recording, pencatatan di jurnal. Terus ada tadi classifying, ya, mengklasifikasikan ke buku besar. Nah, kita di tahapan klasifikasi, kita tembak ke situ. Karena kalau dari jurnal ya keberatan Bu, ya cukup langsung ke buku besar saja. Jadi di classifying itu kan ada summarizing, ya. Ada paling bawah ada jurnal, ada apa namanya itu saldo. Nah, itu yang kita isi saldo. Berapa saldo? Jadi itu yang dimasukkan, ya. Jadi konsepnya itu ya buku besar yang di laporan Pak ya kalau Pak Muhammad Rezi itu. Jadi di laporan Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah final gitu ya. Bukan di jurnal apa istilahnya itu sebelum penyesuaian belum ya. Itu sudah setelah penyesuaian gitu ya. Gitu. Ya itu artinya di laporan keuangan yang sudah clear. Untuk melihat per akunnya itu aja Pak. Buku besar maksudnya ada yang membantu untuk menyusun per akunnya tadi. Per akun yang ada di neraca maupun di laporan operasional kalau orang bilang. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, masa kenapa nama buku besar ya Bapak Ibu bisa ganti nama buku kecil. Itu ya. Kemudian konsepnya kalau ada kendala PTM helpdesk-nya kemana ya nanti helpdesk-nya bisa sama kami Bapak Ibu untuk informasi. Kan nanti ada masih proses ini baru soft launching, jangan khawatir ya. Itu ya. Nah, kalau dikatakan apa namanya nanti ini prosesnya, itu setelah ini kita akan ada pendampingan yang khawatir ya. Kemarin kan baru soft launching dulu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kemudian sudah melihat, waduh berat kali ini lah.
Jadi sudah terlalu apa namanya itu resisten duluan. Harapan kita adalah ini menjadi poin penting untuk kita diskusi. Nanti kita bareng-bareng. Itu ya, Bapak Ibu ya. Itu kaitan dengan masalah kendala ya. Itu. Masalah koneksi monggo nanti bisa disampaikan ke kami, nanti kita cek ya. Masalah apakah nanti nyambung apa tidak ya. Sebenarnya gini loh Bapak Ibu, yang sistem ini kita tidak bisa mewadahi seluruh sistem yang ada di seluruh PTMA. Kan pengen kita kan semua bisa nyambung gitu ya. Ya, yang kita buat ini adalah sistem yang untuk membantu Bapak Ibu dalam pelaporan RLB maupun pelaporan keuangannya saja, ya. Bukan dalam konteks sistem di internal Bapak Ibu. Sistem internal Bapak Ibu ya itu tanggung jawab Bapak Ibu, ya. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian setelah Bapak Ibu mendapat kita PTMA kemudian Bapak Ibu tidak membuat sistem di kampus masing-masing, tidak gitu loh. Ya, Bapak Ibu tetap membuat di masing-masing. Nah saja bagi yang bisa mau koneksi mungkin ada beberapa sistem yang bisa terkoneksi tergantung misalnya begini. Kalau sistem Bapak Ibu itu ada apa istilahnya itu open source-nya ya bisa aja nyambung ke sini. Ya. Tapi pengisian yang di situ kan pengisiannya adalah pengisian secara manual. Itu Bapak Ibu, ya. Pengisian di sistem itu ya pengisian secara manual, berapa kas, berapa piutang, berapa persediaan begitu kan. Ya. Jadi belum bisa kemudian langsung auto merem gitu, chat langsung kirim semua, nggak begitu. Belum begitu, ya. Karena ini juga membantu Bapak Ibu dalam proses untuk pelaporan keuangan. Yang sebelum terutama ketika kami dapat laporan banyak dari LPPK itu loh. Pak, Bu, itu kampus itu loh. Laporan keuangan aja nggak punya. Gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin Pak Razi, bukan kalau itu buku besar dianggap itu kesulitan, ya anggap aja akun. Ya. Isian akun, ya akun. Ya, ya gitu ya. Ya, begitu. Itu saya kira, mungkin monggo kalau ada tambahan pertanyaan silakan. Cukup Bapak Ibu? Mungkin Pak Isa bisa menambahkan yang pembagian user password-nya Pak Andi. Oh ya, monggo Mas Isan, silakan. Berapa mungkin ada yang belum update ya Bapak Ibu, kan mungkin ada pola penggabungan atau kampus baru gitu ya. Kita punya beberapa kampus yang baru saja gabung. Ya, silakan Mas Isan. Ya, terima kasih waktunya Pak Andi dan Bu Erna. Izin Bapak Ibu, perguruan tinggi Muhammadiyah izin untuk pembagian dan pendistribusian akun serta passwordnya nanti kita buat skema melalui staf rektorat begitu Bu. Nanti kita PC satu persatu begitu. Karena khawatirnya nanti kalau ketika umum ada penyalahgunaan. Halo. Begitu Bu Erna. Nanti J, kita distribusikan terima melalui satu persatu Bu. J, terima kasih. Silakan, tadi ada yang mau tanya mungkin Bapak, Pak. Tadi ada yang sempat masuk, silakan Bapak. Halo, ada tambahan? Silakan. Bapak Ibu, ada tambahan pertanyaan? Cukup? Ini dari Umri, ya. Pak Humailukni ya. Aplikasi yang saya tadi Jiros dan dokter bahwa akun sesuai OP dan OP-nya. Apakah kita harus sesuai yang sistem atau bisa mengikuti dari? Ya, mungkin gini Bapak Ibu. Jadi yang ada di template yang di di kita PTMA itu adalah akun standar ya, gitu ya. Gitu ya. Akun standar yang boleh Bapak Ibu ikuti ya. Kita sebenarnya memilih pola, jadi adjustment gitu ya. Adjustment itu kalau misalnya punya saya kok nggak begitu sesuai, ya di-adjust saja. Di-adjust biar sama gitu ya. Biar sama dengan apa yang ada di sana. Gitu. Di internal Bapak Ibu boleh kok menggunakan yang tetap Bapak Ibu enggak apa-apa, tapi kan bisa di-adjust. Misalnya kampus yang menggunakan pendekatannya itu fungsional, ya dibagi per WR atau biru atau bagian. Nah, nanti kan bisa saja kemudian ketika melaporan di sini gabungkan saja mana yang WR yang bidangnya operasional, mana yang belanja modal. Kalau memang belanja modal itu masih tercecer di masing-masing unit, ya silakan dipetakan sendiri-sendiri gitu ya Pak Ibu ya. Gitu. Jadi
prinsipnya adalah kami di tempat kami itu kita menggunakan pendekatan ini gitu ya. Tinggal pilih OB atau non OB, tapi jangan diisi dua-duanya. Salah satu saja. Isi saja salah satu. Ya. Kemudian kalau kemudian di tempat Bapak Ibu yang di kampusnya itu masih belum berubah saat ini, tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu bertahap. Nanti bertahap mungkin ada pendampingan atau apa yang konsepnya berubah di tingkatan kampus. Sudah tenang aja. Jadi kalau misalnya kampus kami itu belum memiliki sistem atau sistemnya masih menggunakan sistem lama, ya boleh, tidak apa-apa. Yang penting pada saat melaporkan disesuaikan dengan anggaran yang ada di, karena tinggal di-adjust saja, gitu ya, di-adjust, ibaratnya begitu. Itu saya kira Bapak Ibu. Tambahan Oke, ada terima kasih pertanyaan? Pak Andi. Ya, oke, ya. Lagi. Oke, ya. Nanti untuk password dan sebagainya akan dikirim satu persatu ya Bapak Ibu ya. Dan ini coba-coba dulu ya. Namanya soft launching itu belum harus langsung semua, tapi silakan dicoba dulu. Kita juga tahu bahwa sekarang itu Bapak Ibu lagi fokus ke raker, membuat apa RKAT gitu ya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa menyusun RKAT itu atau raker itu nanti menyesuaikan dengan pola yang nanti ke tempat kita. Di tempat Bapak Ibu masih pakai pola yang lama silahkan, tapi pelaporan di tempat kami lebih sudah dipetakan sesuai dengan tadi dua ranah itu, OB atau OB. Itu saya pikir. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara launching dan juga sosialisasi penyusunan RAPB PTM 2026-2027. Harapan kita adalah kita bisa menyusun dengan tepat waktu dan mengirimkan tepat waktu sehingga kemudian kita bisa mengesahkan juga tepat waktu. Harapannya integrasi laporan keuangan itu bisa kita ketahui segera. Nah, untuk hal tertentu, bagi yang mungkin mau tanya detail, mungkin Bu Erna bisa nge-share email atau nomor kontak, ya, atau Mas Isa, boleh ya. Nanti boleh kontak langsung Mas Isa. Nanti password username nanti biar dikirim Mas Isa per masing-masing monggo WR boleh atau ke kepala bidang atau biru. Nah, silakan ya, Bapak Ibu. Nomor Saya sudah kira itu saya share. nomor sudah di-share ya, cocok. Oke, mantap. Saya tadi kayaknya ada satu yang lupa belum dijawab ya. Oh ini dari Pak Elok ya. Apakah RKT dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan? Iyalah Pak. RKT itu kan bagian dari bagi ini ya, kalau Bapak Ibu nyusun RAUP kan dasar RKT itu yang disebut transparansi, partisipasi anggaran, ya. Gitu, sehingga nanti proses itu tetap berjalan. Tapi ini Bapak Ibu sebagai orang keuangan kita itu juga harus memahamkan pada teman-teman kita bahwa anggaran kita itu anggaran swasta Bapak Ibu, bukan anggaran negara. Yang kalau negara itu kan kalau ditetapkan ya harus habis, tidak. Ya. Di kita itu namanya anggaran swasta perlu dipahami kepada mereka bahwa kalau dalam kondisi tertentu, perubahan anggaran itu sesuatu yang bisa dilakukan. Misalnya sudah terlanjur, anggaran kami itu 5 miliar, kok ini tahu-tahu dipotong? Lah, memang kondisi misalnya pendapatan tidak tercapai. Ya tidak apa-apa, disampaikan saja memang kebetulan kondisinya seperti itu. Yang penting tadi, satu Bapak Ibu, anggaran-anggaran yang kalau saya katakan prioritas mendesak itu harus tetap disampaikan. Makanya Bapak Ibu kalau bisa anggaran-anggaran itu dipisahkan. Mana yang prioritas, mana yang mendesak. Itu tolong dibereskan. Apa itu yang prioritas mendesak? Contoh satu adalah gaji. Gaji itu jangan pernah diutik-utik gaji tunjangan. Yang pertama itu harus dibayarkan. Ya, karena itu adalah bagian dari kewajiban kita kepada ya sebagai pemberi kerja kepada teman-teman dosen, tendik dan juga seluruh pegawai ya, itu. Baru ya yang lainnya, misalnya prioritas yang lainnya berarti yang prioritas berarti misalnya yang mendukung IKU ya. Mendesak yang hari atau saat itu atau dalam waktu dekat harus harus dilaksanakan ya, mendesak. Misalnya dana untuk akreditasi tahun ini harus dilaksanakan, itu namanya mendesak. Sudah prioritas, mendesak juga. Tapi kalau akreditasi tapi masih tahun depan, nah itu berarti prioritas tapi belum mendesak. Itu ya. Itu pola penting juga harus di atas. Saya kira itu Bapak Ibu. Nanti untuk kontak-kontak kalau misalnya mau WA silakan. Dan juga terbuka untuk WA.
Kalau mau kontak kami, misalkan untuk apa namanya itu berkomunikasi ya berkaitan dengan anggaran di Dewan Asia. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih dan juga itu ada panel pengisi sistem sudah ya. Ya, kami harapkan kita bersama-sama memajukan perguruan tinggi media Asia kita bisa mencapai target, bisa apa namanya itu mendukung ya modernisasi di Muhammadiyah masyarakat kita. Saya kira itu saya cukupkan. Mungkin nanti langsung masih saya. Kalau kita tutup saja langsung sekalian ya kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Nasrul minallah wa tabaraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat semua Bapak Ibu, sukses selalu. Semoga mahasiswanya tambah banyak. Amin. Amin, amin, amin. Amin, Pak. Terima kasih. Giliran dengar mahasiswa langsung aminnya kencang gitu ya. Terima kasih Pak Adit, terima kasih. Aku pakai Sini Bapak iPad. Ibu, silakan. Terima kasih Pak Andi, Bu Erna. Sama-sama Ibu. Ora, kayak Dewi Love dan lain-lain, menurut contohnya. Nggih. Baca sedikit gambaran wis. Uji AIK. Daur ikut. Siapa? Si Basri.